Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semangat buat belajar kita hari ini. Semoga kalian semua bisa semangat dan partisipasi mengikuti pelajaran kita hari ini. Oh iya, nanti ditulis kolom komentar ya siapa yang tidak hadir hari ini dan mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Materi kita siang ini yang akan kita bahas tentang teks eksplanasi. Dan minggu lalu kita belajar tentang teks anekdot. Ada yang belum mengerti teks anekdot? Atau sudah paham semua? Baiklah, kalau sudah paham kita lanjut ke materi teks eksplanasi. Marilah kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mempelajari teks eksplanasi itu sangat penting. Karena dengan kita mempelajari teks eksplanasi, kita bisa menentukan yang mana teks eksplanasi dan yang mana bukan teks eksplanasi. Jadi kita perlu sangat memahami teks eksplanasi itu apa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenali struktur isi teks eksplanasi kompleks. Yang kedua, mengenali ciri bahasa teks eksplanasi kompleks. Yang ketiga, menentukan struktur teks eksplanasi kompleks. Yang keempat, memahami isi teks eksplanasi kompleks. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan akibat dan memiliki proses. Dalam kamus The Contemporary English Indonesian Dictionary, pengertian teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Sedangkan Restuti 2013.85 mengatakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan tentang mengenai fenomena-fenomena alam yang adanya sebab dan akibat, mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Sampai di sini sudah cukup paham? Kalau sudah paham, tanyakan di kolom komentar ya. Baik, kita lanjut dengan struktur teks eksplanasi. Ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi atau penutup. Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan kita bahas. Bisa berupa pengenalan fenomena bencana alam, sosial, dan lain sebagainya, beserta penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Pernyataan umum dari suatu teks eksplanasi itu biasanya terletak di awal paragraf, di awal teks. Jadi, cara kita mengenali pernyataan umum, kita lihat di bagian atas suatu teks atau di bagian paragraf awal
di suatu teks eksplanasi. Jadi kita dapat menentukan pernyataan umum. Kita lihat suatu teks eksplanasi itu di awal paragrafnya. Ini kita bisa tentukan berarti pernyataan umum. Bisa dipahami sampai di sini. Terus lanjut. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Deretan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa berdiri sendiri lebih dari satu paragraf. Deretan penjelas ini mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Misalnya kita ambil contoh gerhana bulan. Dia menjelaskan penjelasan bagaimana peristiwa gerhana bulan itu terjadi. Begitu. Yang ketiga yaitu interpretasi atau penutup. Interpretasi yaitu teks penutup yang bersifat pilihan, bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Di bagian interpretasi biasanya di akhir paragraf suatu teks, yaitu berupa kesimpulan atau tanggapan dari seseorang penulis terhadap gerhana bulan itu atau terhadap fenomena alam yang lainnya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Jadi ada 3 struktur teks eksplanasi, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga yaitu interpretasi atau penutup. Lanjut yang ketiga, kita bahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi strukturnya ada pernyataan umum berurut dengan sebab, mengapa dan akibat bagaimana, serta interpretasinya. Yang kedua, memuat dan berisikan dengan informasi atau berita yang berdasarkan dengan fakta, faktual, kenyataan. Yang ketiga, fakta, faktual, dan kenyataan tersebut memuat dan berisikan informasi atau berita yang sifatnya ilmiah atau dengan dasar keilmuan, misalnya sains dan lain sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 3 ciri teks eksplanasi yaitu strukturnya ada sebab dan akibat, ada pernyataan umum berurut dengan sebab dan akibat, serta interpretasinya. Dari ciri yang kedua, teks eksplanasi itu memuat berisikan informasi atau berita. Selain tidak memuat informasi atau berita, itu bukanlah. Jadi teks eksplanasi itu memuat suatu berita yang fakta, yang faktual, yang harus benar terjadi. Terus yang keempat poin yang harus kita pelajari, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang pertama fokus pada hal yang umum, generik, bukan partisipan manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material, relasional, kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan klausal. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara klausal itu benar adanya. Maksudnya, sesuatu yang ditulis atau fenomena alam yang ditulis dibuktikan kebenarannya. Sampai di sini sudah cukup paham? Baiklah, kalau paham kita lanjut. Di sini ada teks eksplanasi atau contoh teks eksplanasi tanah longsor. Di sini terdiri dari 3 paragraf. Tugas kalian kita belajar bersama-sama di sini. Kita cari pernyataan umum, deretan penjelas, atau
interpretasi. Dilihat, kita simak contoh teks tanah longsor tersebut bahwa paragraf pertama yaitu merupakan pernyataan umum dari longsor sampai material tersebut. Sedangkan yang kedua deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan bagian mengapa proses itu bisa terjadi. Itu terletak pada contoh tanah longsor ini, yaitu di paragraf kedua. Jadi meskipun penyebabnya utama kejadian ini sampai hujan lebat dan aliran debu-debu, itu merupakan deretan penjelasnya. Dan interpretasi merupakan di bagian paragraf ketiga. Banyak yang bisa dilakukan dan bangunan di sekitar sungai itu merupakan interpretasinya. Jadi anak-anak sudah cukup paham ya. Kalau sudah paham, berarti anak-anak tinggal menentukan apa makna atau isi yang terdapat dalam teks eksplanasi tanah longsor tadi. Kita sudah menentukan struktur dari teks eksplanasi tanah longsor tersebut. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada 4, yaitu kita mempelajari pengertian teks eksplanasi, yang kedua strukturnya, yang ketiga ciri-cirinya, dan yang keempat kaidah kebahasaannya. Jadi anak-anak paham semua ya. Kalau belum paham, disimak dan dipelajari lagi. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari teks eksplanasi dan juga soal tugas tadi silakan cepat dikumpul. Apabila kalian cepat mengumpulnya, bahwa akan mendapat nilai plus dari Bapak. Dan juga kalian silakan tanya-tanya di bawah kolom komentar atau di grup WA kita saja ya. Pembahasan topik yang lain yaitu membedakan dua teks eksplanasi dan menemukan persamaan dan perbedaannya. Yang ketiga, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Ya baiklah, cukup sekian pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan kepada anak-anakku sekalian, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Sampai ketemu dalam minggu depan dengan pembelajaran yang lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan. See you next time ya anak-anak.